Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gerak melingkar namun dalam notasi vektor. Nah, jadi misalkan kita ingin menggerakkan benda dengan lintasan lingkaran. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatannya jika diketahui sudut dan jari-jari? Nah, kita akan tahu kecepatannya eh, menggunakan perkalian antara kecepatan sudut dengan jari-jari. Namun, arahnya itu akan selalu mengarah dengan searah garis singgung dari lingkaran itu. Jadi, V kecepatan itu sama dengan omega dikalikan dengan R. Nah, kita tahu bahwa karena garis singgung dari lingkaran itu di setiap titik itu selalu berubah-ubah, jadi kita bisa meninjau bahwa kecepatan linier itu berubah arah. Sedangkan kita juga tahu bahwa jari-jari itu tetap, meskipun jari-jari itu juga lah besaran vektor gitu ya. Jadi meskipun ke sana dan ke sana itu besarnya sama, namun arahnya itu berbeda. Nah, artinya karena di sini kita tahu bahwa kecepatan linier itu berubah arahnya, otomatis nanti kecepatan sudut itu juga akan berubah arah karena jari-jarinya itu juga tetap. Nah, kita tahu bahwa jari-jari itu besaran vektor. Nah, jadi karena kecepatan itu adalah besaran vektor, maka kecepatan sudut itu haruslah besaran vektor. Nah, jadi kita harus mencari perkalian antara kecepatan sudut dengan jari-jari yang menghasilkan vektor. Jadi perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor. Nah, perkalian itu adalah perkalian cross. Jadi kita bisa tuliskan bahwa vektor kecepatan itu sama dengan vektor kecepatan sudut dikalikan vektor jari-jari. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini sistem koordinat XY, di mana di sini vektor posisi, di sini adalah titik. Misalkan suatu titik gitu ya, dalam gerak melingkar itu membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, di sini arah dari kecepatannya itu akan selalu mengarah ke arah garis simbol lingkaran. Ini kita juga bisa proyeksikan ke arah X dan ke arah Y, di mana di sini itu sudutnya theta. Kok bisa? Karena di sini theta, otomatis di sini theta. Karena di sini theta, maka di sini 90 minus theta gitu ya. Karena di sini sudutnya itu siku-siku. Nah, karena ini 90 minus theta dan ini juga siku-siku, otomatis di sini itu theta. Nah, kita tahu bahwa arah dari jari-jarinya itu selalu keluar gitu ya, selalu menuju ke lingkaran, dan juga arah dari kecepatan sudut itu kecepatan linier itu selalu mengarah ke arah garis singgung lingkaran. Nah, pertanyaannya adalah kemana arah dari kecepatan sudut. Kita tahu bahwa V itu sama dengan omega cross R. Nah, kita juga tahu bahwa besar dari perkalian cross itu sama dengan besar A dikalikan besar B dikalikan sin theta. Nah, namun kita juga tahu bahwa bentuk skalar dari perkalian antara kecepatan sudut dengan jari-jari itu V sama dengan omega kalikan R. Nah, jadi kita membandingkan dua bentuk perkalian cross ini, besar dari perkalian cross ini, kita bisa nyatakan bahwa sin theta itu sama dengan 1, karena di sini nggak ada sin theta. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa theta itu sama dengan 90 derajat. Artinya, kecepatan sudut itu harus tegak lurus terhadap kecepatan linier dan vektor posisi. Nah, gimana cara kita menggambar atau mencari arah dari sebuah vektor yang tegak lurus terhadap sini, tegak lurus terhadap sini, gitu ya. Nah, jadi jawabannya itu berada pada sumbu Z. Jadi dia bisa ke atas atau ke bawah. Karena ketika kecepatan sudut mengarah ke atas atau ke bawah, maka dia akan tegak lurus terhadap ini dan ini sekaligus, R dan V. Nah, jadi kita bisa proyeksikan ini, misalkan jari-jarinya itu adalah R, maka ini adalah R cos theta I karena pada sumbu X, dan juga R sin theta J. Kita bisa proyeksikan vektor kecepatannya yang mula-mula di sini kecepatannya V. Nah, ini kita bisa proyeksikan menjadi V cos theta J karena di sini di samping sudut theta-nya itu adalah ke arah sumbu Y, dan juga minus karena mengarah ke sumbu X negatif V sin theta I. Nah, kita juga bisa nyatakan bahwa V sama dengan omega cross R gitu ya. Nah, ini kita bisa asumsikan nilai awal gitu ya. Jadi omeganya itu mengarah ke atas ketimbang ke bawah. Ini asumsi awal kita ya. Kita akan buktikan apakah hasilnya itu sama. Kalau hasilnya itu nggak sama, ya berarti berlawanan arah gitu ya, harusnya ke bawah. Nah, ini kita tinjau untuk mengarah yang ke atas.
Nah, jadi V itu sama dengan omega K topi dikalikan cross dengan R cos theta I ditambah R cos theta R sin theta J. Nah, ini kita bisa langsung kalikan menjadi omega R cos theta K cos I ditambah omega R cos theta K cos J. Nah, kita bisa gunakan sifat dari perkalian cross dari vektor yang sudah kita dapatkan sebelumnya, bahwa K cross J itu sama dengan minus I dan K cross I itu sama dengan J. Nah, artinya kita akan dapatkan bahwa vektor V itu sama dengan omega R cos theta J minus omega R sin theta I, gitu ya. Nah, jadi ini kita samakan, itu bentuknya sama. Artinya nilai omega itu haruslah bernilai positif. Nah, jadi kecepatan sudut itu akan bernilai positif apabila bendanya itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi ini mengarah berlawanan arah jarum jam gitu. Nah, kalau misalkan bendanya itu bergerak searah jarum jam ke sana, maka nanti kita akan dapatkan bahwa vektor nilai omeganya itu negatif. Jadi nanti kita bisa dapatkan vektor omeganya sama dengan omega minus K gitu ya. Jadi arahnya itu berlawanan. Nah, tadi kita sudah mendapatkan vektor kecepatan dari kecepatan sudut. Nah, sekarang bagaimana arah dari percepatan sudut? Kita tahu bahwa percepatan tangensial A itu sama dengan dv dt, turunan kecepatan linear terhadap waktu. Nah, kita juga tahu bahwa arah dari percepatan tangensial itu searah dengan kecepatan. Jadi kita bisa tuliskan bahwa alfa cross R, jadi kita definisikan bahwa percepatan tangensial itu adalah kecepatan sudut dikalikan cross dengan jari-jari. Sama seperti ketika kita mengalihkan atau mendefinisikan kecepatan linear sebagai perkalian cross antara kecepatan sudut dengan jari-jari. Nah, dv itu d omega cross R. Tapi karena jari-jarinya itu sama, maka kita bisa, yang kita turunkan itu hanyalah di sini omeganya saja. Jadi kalau kita hilangkan ini cross R-nya di kedua sisi, kita akan dapatkan bahwa vektor percepatan sudut alfa itu sama dengan turunan, ini harusnya vektor ya, turunan vektor kecepatan sudut d omega terhadap waktu gitu ya. Jadi arahnya itu, arah percepatan sudut searah dengan arah kecepatan sudut gitu.